Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa sahbihi rafi'ina qa'idadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini diguyur hujan karena sudah beberapa hari wilayah kita Bogor semoga hujannya adalah hujan rahmat. Dan insya Allah kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu tentang seni mendidik generasi Z. Dalam hal ini ada beberapa poin yang kita katakan dapat menjadi seni, strategi ataupun tips untuk mendidik generasi Z tersebut. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah siapakah generasi Z tersebut? Banyak pendapat, tapi yang paling populer adalah generasi Z atau sering disebut Gen Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Berarti kalau yang lahirnya 97 umurnya berapa? Umurnya 26. Beberapa tahun lulus perguruan tinggi. Itu yang paling tua. Yang paling mudanya 2012, berarti umurnya berapa? 2012, sekarang 2024. 24 dikurang 12, umurnya 12 tahun. SD. Kalau kita lihat dalam satu pendapat psikologi, berarti adalah usia remaja atau pemuda. 12 berarti remaja atau pemuda awal, gitu kan. 26 tahunan tadi adalah remaja atau pemuda akhir, mau masuk dewasa. Timbul pertanyaan, kalau begitu setelah tahun 2012 generasi apa? Nah, ini nanti kita serahkan sesuai dengan perkembangan dan pendapat lebih lanjut. Karena siapa tahu setelah sekarang ada revolusi industri 4.0 atau dikenal dengan era digital, biasanya akan ada era lagi sesuai dengan perkembangan. Dulu kita kenal era milenium, lalu berganti menjadi milenial. Itu kan biasa, gitu kan. Jadi seperti itu yang harus kita pahami, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak-anak yang sekarang sedang beranjak remaja awal hingga remaja akhir. Itu ada seni tersendiri, ada strategi tersendiri, ada tips tersendiri. Seni yang kedua adalah kalau demikian halnya generasi Z itu seperti itu, apa karakteristiknya? Apa ciri generasi ini sehingga disebut dengan generasi Z? Generasi era digital, generasi digitalisasi, generasi gadget. Ada yang menyebut generasi zoomer. Ngelihatnya adalah screen yang nanti di zoom, biasanya digedein. Kalau handphone kecil digedein. Ada yang menyebutnya. Ada yang menyebut generasinya screen toucher, gitu kan. Hobinya mencet-mencet screen touch, khususnya pakai di towel saja, gitu kan. Nah, kalau kita masih jadul kan, pakainya perlu alat, gitu kan. Kalau ini handphonenya udah keren, sudah tinggal di towel pakai jari jemarinya saja, gitu. Kecil-kecil baru umur berapa bulan udah mahir. Kalau kita yang penting bisa SMS, bisa WA, bisa telepon dan menerimanya, kan begituan. Generasi ini bebas berselancar di alam digital atau dunia maya atau dunia sosmed. Cirinya itu juga. Generasi ini khawatir kalau ketinggalan informasi. Generasi yang kepo.
ada informasi dia tidak tahu, kepo. Makanya keponya tinggi. Ya, orang tinggal nanya ke Mbak Google, nanya ke YouTube dan yang lainnya, keponya tinggi. Kadang-kadang kita orang tuanya, ayah, bunda mah nggak tahuan. Nah, katanya kan begituan. Generasi ini generasi yang hobi berkelompok, tidak mau sendirian. Maka mereka ingin membentuk peer group, grup berkelompok, grup komunitas. Kejahatannya pun karena komunitas juga banyak. Cara belajarnya pun kadang melalui peergogik, belajar berkelompok, atau cybergogik, belajar secara cyber atau digital gogik, belajar melalui digital. Generasi ini juga generasi yang rawan stres dan depresi. Banyak. Sampai di TikTok kan, sampai di live kan. Na'udzubillahi min dalik gitu kan. Stresnya di TikTok kan, di live kan, bunuh dirinya pun di live kan, di TikTok kan. Ya Allah, na'udzubillahi min dalik gitu kan. Stresnya cepat. Makanya rumah sakit jiwa penuh. Penuh. Nggak punya handphone yang diidam-idamkan tipe baru, stres, marah-marah, orang tuanya dimarahin, keluarganya dimarahin, na'udzubillahi min dalik gitu kan. Berapa bulan yang lalu ada berita viral, seorang pemuda atau remaja di Brasil, handphonenya diambil sama ibunya kalau tidak salah, orang tuanya malah nembak keluarganya dan adik-adiknya, na'udzubillahi min dalik. Tingkat stresnya tinggi. Generasi ini senang berkomunikasi, khususnya komunikasi digital melalui chattingan. Ketua KPU kan awalnya bermula dari chattingan dengan lawan jenis, gitu kan. Na'udzubillah, itu lulusan pesantren, itu dosen. Makanya dulu ada istilah SMS merah jambu. Lawan jenis, bukan pasangannya, bukan istrinya mesra, tapi kalau sama pasangannya, sama istrinya nggak mesra, gitu kan. Ini generasi ini seperti ini, na'udzubillahi min dzalik juga. Jadi ada manfaat, ada negatif, ada positifnya juga. Nah, yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mendidik generasi Z yang tadi poin pertama, siapa mereka, lalu apa karakteristiknya, poin yang kedua, sama dengan mendidik generasi-generasi terdahulu. Generasi terdahulu sering disebut generasi jadul mantul. Generasi jadul lah, tapi insya Allah kita tambahin mantul. Walaupun jadul mantul, karena mereka yang akan membina generasi Z ini, generasi milenial ini, generasi digital ini. Mereka yang sekarang menjadi orang tua, bahkan yang sudah sepuh atau sudah tua sekali gitu kan. Mendidik mereka pada dasarnya adalah sama dengan mendidik generasi-generasi sebelumnya, generasi terdahulu. Landasannya adalah yang paling utama firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari jilatan dan kobaran api neraka. Yang menarik adalah di dalam banyak kitab tafsir, walaupun pendekku, artinya jagalah dan peliharalah, itu diantara ahli tafsir banyak yang mengartikan atau memberikan tafsiran sebagai berikut, yaitu ku artinya adalah adibuhum wa allimuhum. Dalam kitab tafsir yang lain adibuhum wa allimuhum bi ta'alimil islami. Jaga dan peliharalah artinya adalah didiklah dengan adab,
dan didiklah dengan ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang bisa menjayakan ajaran Islam, ilmu-ilmu yang Islam dengannya bisa berkibar kejayaannya. Mendidik adab, mendidik ilmu. Sedangkan dari hadis biasanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terkenal adalah dua riwayat yang disepakati sebagai hadis yang sahih atau hasan derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ruang lingkup kepemimpinannya. Jadi tidak mesti kepala negara, diri kita juga pemimpin. Kemudian dilanjutkan, wal amiru ra'in. Salah satu pemimpin adalah pemimpin negara. Itu jelas, orang sudah paham semuanya. Yang lainnya adalah kata Rasulullah SAW, warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang laki-laki, khususnya setelah dia menjadi suami, dia adalah pemimpin bagi keluarga yang ada dalam lingkungan rumahnya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi. Seorang wanita pun pemimpin, namanya IRT, ibu rumah tangga, sering disebut sebagai ratu rumah tangga, pemimpin. Memimpin siapa? Memimpin rumah suaminya, agar rumahnya bisa ditata seindah surga, agar rumahnya semerbak mewangi. Dan seorang istri, seorang wanita yang telah menjadi istri, dia juga memimpin dalam hal anak-anak suaminya. Memimpin anak-anak suaminya diartikan yang paling gampang adalah menumbuh kembangkannya, mendidiknya.